Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bupati Gresik Bapak Haji Fadil Ahmad yang Sekjen Ekonomi, yang kami hormati pemangku Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor Sidogedung Batu Bapak Haji Salahuddin, beserta para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat sebawean yang kami hormati pula Bapak Camat beserta Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara silaturahmi para Bupati Gresik bersama para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat sebawean di Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor Sidogedung Batu. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang hormati, mengawali acara malam hari ini sambutan dari pemangku Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor Sidogedung Batu yang kami hormati Bapak Kiai Haji Salahuddin kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan bil qawli wal fadli wal ihsan alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa hujjala ni'amahu 'alaina bil khaliqil sulbil sayyid wal akramna wa aqabahu bi sihhatil lisani wal dam ataya jami'atan awafi dan makan insyaallah di makanin mubarak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa alihi muhammadil anbiya wa ashabihi sadatil asfiya ila yaumil jazaa yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man taqallaha bi qalbin salim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lam tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimah musi'ah idza kanat al-ulatu hadiyah mahdiyah walakin tahlikur ra'iyah wa in kanat hadiyah mahdiyah idza kanat al-ulatu zalimah musi'ah. Rawahu Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, para masyayikh, tokoh-tokoh agama, para habaib, mudah-mudahan panjenengan semuanya kita umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah fina fil muslimin, amin Allahumma amin. Tokoh masyarakat, marhaban dengan kedatangan Bapak kita, Bapak Bupati yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kerawan beliau membawa kemanfaatan yang besar untuk masyarakat kita, untuk masyarakat kita bawian umumnya, untuk Gresik, amin Allahumma amin. Mengawali sambutan atas nama Al-Hakir ini, atas nama tuan rumah di sini, orang yang ditempati, pertama yang bernuhun atas segala uang panjenengan semuanya, seiring doa jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Selanjutnya tentu di dalam penyambutan Al-Hakir ini tempat yang kami persiapkan kurang memadai, kurang senang terhadap panjenengan semuanya. Al-Hakir tidak bisa berbuat apa, hanya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang di sini ada tema pertemuan Bapak Bupati Gresik bersama para kiai, tokoh agama, masyarakat sebagian. Ketika dulu Al-Hakir ini selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika usia ini kata saya
Gusian itu daripada kata anayani, kata saya. Dari kata anayani cuma dibayar tapi menjadi yani, kata saya. Ia itu bermakna yuridu amna wa iman ahli kursi. Kepinginnya itu amna wa iman ahli kursi. Ingin kursi itu lebih maju, lebih aman, lebih nyaman. Sedangkan kata saya kalau undurnya itu Gusian itu yuridu ladhafata wa najah ahli kursi. Ingin kebersihan dan keberhasilan ahli kursi. Sedangkan yang terakhir kata saya itu Gusian itu yuridu yusra wa yaqtata ahli kursi. Kepingin yang gampang, enak, nyaman ahli kursi, bangkit ahli kursi. Makanya alhamdulillah sekarang bikin kakak sudah gampang dan banyaklah hal-hal terobosan yang mudah ditempuh oleh beliau. Mudah-mudahan perkumpulan kita dengan satu sini paham. Ketika yang saya bacakan tadi, yang kita rakyat ini tidak akan sengsara ketika pimpinannya dan para ulamanya menjadi orang-orang yang baik. Sekalipun rakyat ini agak nakal-nakal sedikit, asal pimpinannya dan para tokoh agamanya itu sholat akan terus maju, akan lebih baik. Tetapi non sewu, ketika para ulama, ketika para ulatnya menguasainya, ini sudah lari dari apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh pendahulu kita pimpinan Islam. Naudzubillah subhanahu. Nun saya pertama beliau datang ke rumah, saya cerita, Gus, kata saya itu ketika dulu Sayyidina Raja Harun al-Rashid itu datang kepada seorang Fudail bin Iyad. Beliau Fudail bin Iyad menceritakan bagaimana Raja Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan sebagai khalifah yang kelima oleh Syafi'i. Beliau menceritakan ketika datang kepada Syekh Muhammad. Apa kata Syekh Muhammad? Saya sudah menyampaikan kepada beliau, in aradta najah min adzabillah ij'al kabiral muslimin aban wa akhahum wa wasaqahum akhan wa saghirahum waladan waqir aba warham akha wa ahanan ala waladi. Agungkan, muliakan orang-orang besar, tokoh agama, masyarakat agama, tokoh agama para masyayikh, hormati sesamanya dan kasihanilah selalu tengok orang kecilnya, kata saya. Maka Gresik akan maju. Mudah-mudahan Gresik selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam katanya Imam Abu Hanifah, kita itu sebagai rakyat Gresik itu berkewajiban setiap saat untuk mendoakan pimpinan. Karena ketika yang saya sampaikan tadi, ketika pimpinannya rusak, ini bahaya Gresik ini. Tidak akan lebih enak sekalipun yang saya sampaikan tadi itu. Hadirin rahimakumullah, sedikit sambutan sekali lagi matur nuwun Gus atas kerabatnya. Mudah-mudahan bawa kemanfaatan yang banyak dan besar. Saya kira Gus Yani datang ke sini kan ingin lihat lagi. Tentunya seperti itu, bukan hanya sekedar ingin lihat apanya yang kurang di masyarakat kalian. Tentunya sama seperti itu. Kiranya itulah sedikit sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus arahan Bupati Gresik yang terhormat Bapak Haji Fadil Ahmad Yani Sarjana Ekonomi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil masyabah nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya takdimi seluruh para kiai di Pulau Bawean, baik Kecamatan Sakabura dan Tambak,
Wabil khusus pemangku Pondok Pesantren Nurul Huda Kancor Kiai Haji Sholahuddin, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan yang berbahagia, hadir pula yang mendampingi saya dari pagi tadi. Kemenang Kabupaten Gresik ini Yai Said ini dari pagi-pagi itu mendampingi saya. Mudah-mudahan Kepala Kemenang Kantor Agama Kabupaten Gresik Bapak Yai Said ini mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Beliau asli putra daerah Kabupaten Gresik. Beliau asli kelahiran Benjeng yang hari ini ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Demi Depak. Bisa dikira apa? Kementerian Agama. Kemenang. Dan juga para kiai, ketua PCNU, bawean, Kiai Haji Rauf, mudah-mudahan segera bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Sudah dekat ini duduknya ini, tinggal bisik-bisik. Dan juga seluruh tokoh agama tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada sahabat-sahabat saya, ada Gus Fatullah, Gus Damanhuri, Gus Hukman, Gus Mujahid, dan Gus Yahya. Dan hadir pula seluruh kepala desa, baik dari Kecamatan Sangkapura dan juga Kecamatan Tambak. Pak Camat mungkin sudah capek ini, sudah semangat Pak. Semangat ya. Sudah ikut saya dari pagi. Ya siap. Camat Jayapura, Camat Tambak, dan seluruh para camat yang hadir di Kepulauan Bawean. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pak DPR, ya juga Pak DPR, Pak Musa, Pak Ketua Partai Pak P3, Pak Haji Muda, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semua hadirin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kepala Desa Haji Subang, saya tadi diajak ke menunggu makan satu lobster yang kecil aja sudah cukup, Bos. Yang besar saya kasihkan ke Pak Camat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan rahmat kesehatan. Di majelis yang penuh berkah ini izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Karena ini masih di bulan Syawal, tentunya saya secara pribadi dan juga hari ini ditugaskan menjadi kepala daerah Kabupaten Gresik, mempunyai banyak kesalahan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang belum kami berikan secara maksimal. Tetapi kami berusaha, kewajiban kami terus berikhtiar, mudah-mudahan memberikan perubahan yang bisa lebih baik. Amin. Perubahan yang bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat Bawean dan juga masyarakat di daratan. Amin. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam acara majelis ini bentuk rasa syukur kita
yang mana mudah-mudahan MTQ yang ke-30 ini bisa berjalan dengan lancar, mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan MTQ yang ke-30 ini sukses, lahir generasi-generasi yang Islami yang luar biasa. Setelah MTQ dibawa juara tingkat nasional, amin ya rabbal alamin. Tapi ada sesuatu yang mudah-mudahan masyarakat Bawean pada hari ini bergembira. Ada serangkaian acara festival budaya yang diselenggarakan di Kepulauan Bawean. MTQ ini Festival Budaya Islam yang dikemas tadi malam secara modern, secara entertainment, secara tontonan. Mudah-mudahan ini bisa membuat menghibur kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Bawean. Amin. Memberikan manfaat. Saya tadi kesini macet, alun-alun mules sepeda itu tidak karu-karuan. Jualan apa saja di situ kelihatannya habis. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, maka harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ini jelas. Sapa wong sing sok nulung tetangganya atau saudaranya, maka akan pasti hidup berbahagia. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang seperti itu. Bisa bayar hutang tetangganya. Ada yang bayar hutang tetangganya? Harusnya ada kepala desa. Saya ingat pesannya apa waktu malam takbiran. Saya mau beli beras waktu itu, mau beli zakat fitrah waktu itu. Saya izin pada saya kalau tak udah, saya keluar sebentar mau beli beras, belum memberikan beras buat zakat. Kalau apa yang menyampaikan, kalau satu beras bayaran utangi wong kok dilarang sing duwe utange. Iku luwih manfaat. Dilarang wong sing duwe utang lunasono utange. Duh. Iki elek. Wong sing duwe utang di jamiane jam 9 malam iki. Itu masjid meruduk iki. Ada sebuah ilmu yang mana bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain jika ingin kita hidup bahagia. Stop. Ada satu password yang tertulis. Jika engkau mengenal Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongmu. Jika engkau tidak mengenal Allah, maka carilah orang yang mengenalnya, yang bisa membimbingmu dan mengantarkannya kepada jalannya. So, maka kepala desa itu kudu sering menggunakan pondok ini. Kepala desa, camat, DPR. Karena pesantren memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa ini. Pesantren
memberikan kontribusi yang sangat besar dalam terbangunnya bangsa ini. Kasih contoh, mau dikasih contoh, banyak sejarah pesantren yang dihilangkan, yang tidak tertulis atau dijaga. Akhirnya generasi-generasi kita tidak mengenal dunia pesantren. Tapi nek tembawe aman. Setiap yayasan pendidikan, sedangkan pesantren. Dan saya yakin, alhamdulillah di bawean ini hampir mayoritasnya santri. 90% masyarakat santri. Jadi kalau anaknya mau sekolah mesti dikondong. Jangan takut untuk meletakkan anak pada dunia pesantren. Burung-burung jadi santri gak kenal si umum. Ini masih banyak masyarakat kita yang kondisinya seperti ini. Karena hilangnya sejarah para kiai kita, para guru-guru kita atas pengorbanannya membangun sebuah bangsa. Kita bisa melihat 10 November perang di Surabaya. Itu semuanya kolonel, pemimpinnya, tentaranya, semuanya rata-rata dari kiai. Karena negara belum mampu membayar para aparat penegak hukum kita. Dereng kuat bayar Pak polisi, dereng kuat membayar tentara, belum punya pasukan. Tapi tokoh kita, guru kita, kiai kita sudah dibayar. Tapi dibayari Pak Lurah. Sejarah itu yang tidak tertulis hilang. Maka saya sering menyampaikan dalam kesempatan dalam bersilaturahmi, mari kita belajar dari sejarah. Dari sejarah kita bisa belajar tentang kejayaan masa lampau. Dari sejarah pula kita bisa belajar sebab-sebab kehancuran masa lampau. Nah ini kepala desa harus sering ke Pak Yai, DPR, bantu ini pondok pesantrennya harus bisa lebih berkembang. Anak-anaknya sekolah yang ada di sini bawa madrasah, pesantren, SMP, pesantren kurang ismari, coba di tes di luar, mau ke Sukogiri mau kemana? Yang banyak ini orang bawa di Sukogiri, Situbondo, Wali Songo, jadi kaitan banyak sih. Lirboyo sedikit ya. Sukogiri banyak. Sebenarnya tidak usah khawatir, karena saya yakin ketika kita tepat meletakkan sesuatu yang tepat, saya yakin ini menjadi investasi masa depan. Karena pendidikan merupakan investasi masa depan. Bukan usah khawatir, jangan khawatir terkait nanti anaknya mahal sekolahnya pondoknya biaya ini, jangan
membantu. Saya yakin itu berkah buat kita. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita terus mendoakan setelah kita berbuat, berusaha, bagaimana kita terus berprogres, berubah menjadi yang lebih baik. Apapun progresnya, sekecil apapun gerakan kita, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Satu persatu kita urai persoalan yang ada di bawah, dan tentunya mengharap berdoa menjadi kekuatan kita bersama. Hati dungo yo kangelan, dungo tok hati ikhtiar yo mustahil. Dungo kok ae lalu pati untuk oleh rezeki ya harus imbang. Apa yang kita lakukan dan tentunya berdoa menjadi kekuatan umat Islam. Jadi dalam kesempatan ini mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjaga. Saya melihat di acara MTQ ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, baik itu bisa menggerakkan perekonomian di Kepulauan Bawean. MTQ terakhir di Bawean ini kapan? Kenapa? Kalau kasih umur setahun 85 ya? Masya Allah. Tadi malam saya melihat Masya Allah, wah kewong turun gunung semua. Rombongan kita juga buah. Mudah-mudahan ini berkah. Apalagi agendanya agenda yang mana berkaitan dengan Al-Quran. Semoga selamat kabeh, amin ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Monggo nanti kita ini rembuk akur, musyawarah, berdiskusi, silaturahmi, apa yang perlu kita sampaikan sebagai pemimpin yang bijak harus banyak-banyak mendengar dan mengurangi sedikit bicara. Jadi usulan ini bapak-bapak semua ini mudah-mudahan menjadi oleh-oleh saya bersih. Tadi saya beberapa acara saya ini sudah mencatat banyak hal. Salah satunya adalah infrastruktur di Kepulauan Bawean. Jalan rusak, lampu peteng. Banyak tadi juga sama Pak Dedi ketemu K3S, Lembaga Pendidikan, juga ada sesuatu yang perlu disampaikan. Kemarin di teman-teman Kapokan juga punya sesuatu yang bisa kita bawa untuk kita urai di Gresik nanti. Nah ini dalam kesempatan ini monggo barangkali ada usulan, masukan, kritikan boleh disampaikan karena ini sifatnya silaturahmi dan juga kita musyawarah bersama. Mudah-mudahan usulan panjenengan sedaya mudah-mudahan menjadi solusi buat masyarakat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu bapak-bapak, para kiai, para tokoh masyarakat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fil barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasih atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu undangan dihormati, sebelum doa kita tutup apa yang disampaikan oleh Bapak tadi.
Di sini kita rebut akur silaturahmi. Mungkin dari para tokoh ulama dari sini mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya kasih kesempatan mungkin 1 atau 2. Kami persilakan. Apa ada? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanul Haq dari Kebuh. Untuk kita pada saat ini kita bisa bersilaturahmi, kami memanfaatkan waktu ini untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada Bapak Bupati selaku pimpinan daerah kita. Kami berterima kasih atas terselenggaranya MTQ ke-30 di Pulau Bawea. Setelah sekian lama, tahun 2005 baru ada, dan itu cukup memberikan perhatian kepada dunia bahwa yang saat ini Bawea ini terkenal dengan pulau agamis, pulau santri. Baru saat ini kita mendapat kebijakan pemerintah untuk mensiarkan Al-Quran. Selama ini kita di-booming dengan sesuatu yang kontradiktif dengan daerah kita. Ada sair bawean, ada macam-macam yang tidak ada hubungannya secara emosional dengan kesantrian Pulau Bawea. Jadi kami mengharap kepada pemerintah daerah, khususnya Gus Yani, untuk memberikan kebijakan-kebijakan kepada kita Pulau Bawea itu yang sifatnya mendukung syiar agama di Pulau Bawea ini, sehingga yang terkenal Bawea ini bukan hanya sekedar wisatanya saja, tapi agamisnya itu perlu didengar oleh masyarakat dunia bahwa Bawea ini adalah pulau keramat, pulaunya santri, pulaunya kiai yang perlu didukung oleh pemerintah. Kalau tidak pemerintah yang melaksanakan kebijakan-kebijakan mensiarkan keagamaan Bawea ini, kita rasanya kurang, kekuatan kita kurang. Maka dengan bersatunya ulama dan umat saat ini untuk mensiarkan Bawea itu kota santri, kota agamis, maka kebijakan pemerintah ke depan ini kami harapkan untuk menggemakan Bawea ini pulau santri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga ada hubungannya dengan peran Bawea sebagai pengusaha, seperti disampaikan dalam sambutan dari malam di pembukaan NTQ, Bapak Bupati mengatakan bahwa kita harus menjadikan generasi emas yang itu berangkat dari pendidikan yang baik. Nah, tentu pendidikan yang ideal, yang baik menurut agama kita itu, agama Islam ulama, itu adalah orang-orang yang punya pendidikan agama yang berkelayakan. Apapun kepandaian mereka tanpa ada basic keagamaan yang ada pada mereka, nonsense. Kepentingan mereka kepentingan nafsunya sendiri. Tapi kalau berangkat dari agama, insya Allah maka generasi-generasi seperti itu akan menjadi generasi yang cemerlang. Berangkat dari itu, maka pelaku-pelaku agama yang ada di Pulau Bawea ini belum sepenuhnya tersentuh untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka, walaupun tidak kita menginginkan yang banyak-banyak, tidak. Ya, dihargailah mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga berperan dalam pembangunan bangsa. Terima kasih Pak Bupati. Saya punya buku ini Bupati, yang tadi malam saya sampai bertemu dengan Sampai Jalan Alun dari malam tentang sejarah Bawea, dan saya sampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditambah lagi, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan pertunjukan
kepada kami bahwa tinggi Pulau Bawean itu adalah tingkat provinsi karena pesertanya dari kabupaten lain. Ini menurut saya berarti karena pesertanya bukan dari murni semuanya bukan dari kabupaten Gresik itu sendiri. Dan ini saya kritik kepada terutama kepada panitia. Yang kedua, selama ini berkenan saya mohon maaf Pak Bupati, yang mendapat bantuan apa itu mobil, apa itu sepeda motor, bahkan sepeda ontel itu adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga non pondok pesantren. Jadi harapan kami pondok pesantren itu juga memerlukan sehingga memudahkan kiai. Itu usulan kami. Kalau tidak PAP diganti bisa diusulkan oleh Pak Dewan tak setuju. Pak Dewan tak setuju. Baik, mungkin dua bisa dijawab langsung sama Pak. Dua-duanya tambah. Iya tambah semua. Dua-duanya tambah. Padahal sama itu menunggu. Jangan lupa disiai. Yang pertama tadi terkait Pulau Bawean. Memang Pulau Bawean ini masyarakatnya 90% desa ini santri sekali. Minimal kalau kepala desanya santri, mudah-mudahan anak cucunya jadi kiai. Bu cucu nih, bu anak ini, mudah-mudahan kita tidak bisa bersangka-sangka. Banyak tokoh-tokoh hebat itu dari latar belakang ya ada seorang yang bukan dari latar belakang ya orang-orangnya jadi Yahudi. Ternyata gara-gara variabelnya adalah bahaya sendiri tanpa lalu gak tahu dulu ini tanpa orang dulunya tadi kiai besar banyak. Karena dulu di zaman era-era dulu itu banyak anak-anak muda yang mengandalkan nasab. Ini mohon ini. Generasi Idomi dan generasi Isom. Banyak dulu itu dari kalangan kerajaan. Bapak saya raja. Dan di situ ada seorang tokoh ulama menyampaikan, janganlah berbangga kamu wahai anak muda ketika menunjukkan orang tuamu, tapi banggalah atas dadamu. Jadi kekuatan nasab dulu ini sangat luar biasa. Ketika bapaknya raja, anaknya menganggap dia tidak mau sekolah, tidak mau apa, maka apalagi kondisi era masa ini, lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat cukup luar biasa. Kita harus hati-hati. Masih anak kiai, lingkungan yang mendukung bahaya. Besok sekarang HP 24 jam, ngecek terus, spin, info chip. Gak mau ngaji, gak mau ngajar, main
media sosial. Maka pengaruh lingkungan menjadi variabel penting. Tapi alhamdulillah kumpulan Bawen ini religius. Andiki tadi malam luar biasa. Lingkungannya mendukung. Mudah-mudahan terus istiqomah bulan Bawen terjaga seperti ini. Terus yang kedua tadi terkait kesejahteraan, cocok nih. Kesejahteraan ini harus kita perhatikan ini. Jadi kalau apa kesal cek kerungu, guru sana order, panitia MTQ. Ini menjadi ini wonten DPR ini, wonten Bupati ini, wonten DPR ini mudah-mudahan ini tercatat dalam sakunya. Pak Bupati eling iki mangke monggo. Wonten Pak Musa, wonten Pak Udang. Kesejahteraan para pengajar pesantren ini juga harus perlu dipikirkan. Mudah-mudahan ya. Terus tadi Pak Sakir, Pak Sakir terkait dengan peserta ya. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi. Saya juga akan melihat, ngecek apakah banyak anak-anak di luar Gresik kesempatan ini di dalam kesempatan MTQ ini malah generasi Gresik tidak diberikan pulang. Saya nanti tak ceknya ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini khusus betul kafilah-kafilah ini dari Estel. Masih impor tak Pak? Tidak ada Pak. Ada Bangka murni. Murni ya. Mudah-mudahan ya. Ini gua ada camat Kanjeng. Siap. Murni anak Kanjeng apa? Murni Pak. Murni. Murni siap. Santri Kanjeng. Santri Kanjeng Pak. Oke, alhamdulillah. Itu ada camat tambah lalu makan Mas Sapri. Ada yang impor dari Mojokerto, impor laman. Bersih Pak. Bersih. Sedayu ini impor yang banget kan santri kok sedayu modal ya. Apa balean? Bagian dipun Pak. Dalam dipun nama lain sebagian. Ngebon bagian dipun kecamatan lain. Oh, modalnya di Sedayu Pak ikut kecamatannya. Oh, oke. Saya ini Pak. Modalnya di Sedayu ikut kontingen kecamatannya asalnya. Ikut kecamatan asalnya. Nah, biasanya ya begitu Pak. Oh ya. Malah diboking anu. Iya. Kecamatan yang lain. Iya Pak. Nggih. Kecamatan iki Jumpaka, Murni Pak, dari Jumpaka semua Pak. Santri Jumpaka sudah nggih. Iya. Ya alhamdulillah. Jernih impor ini impor Surabaya. Oh iya. Duduk. Insya Allah. Justru kita ini santri pemenang Pamekasan kemarin itu santri bunga. MTQ juara yang ditebar kemarin santri Gresik. Orang itu urusan Quran, urusan santri. Insya Allah kader-kader kita, anak-anak didik kita, anak-anak Gresik. Tapi bagaimana perhatian pemerintah untuk memberikan perhatian kepada santri-santri ini? Nek gak betul tiang Pak.
2019. Oke, 2019 yang juara Gresik. Gresik. Yang juara Pamekasan kemarin juga anak. Tapi di tahun ini saya nggak mau kecolongan. Ini nanti lahir generasi yang bagus. Kita kawal betul sampai tingkat regional Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa juara MTQ tingkat nasional. Amin. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi masukan Pak Syakir, Pak Yai Syakir, ini menjadi evaluasi kita bersama. Karena kesempatan MTQ ini memberikan ruang untuk kesempatan anak-anak kita. Jangan sampai kita ini impor ngirim dari kabupaten kota yang lain, sayang. Akan ya? Monggo yang lain. Yang terakhir ada. Jangan lupa itu berarti ada. Oke. Terkait IPA mudah-mudahan kita selaku pemegang kebijakan, baik itu dimulai dari desa dan juga sampai ke daerah, dan juga para sahabat-sahabat saya di legislatif, juga terus kita bersinergi, gotong royong. Jangan lupa ilingono pondok pesantren, nek iba ilingono pondok pesantren. Siap mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, dan mudah-mudahan pulau ala desa, pacaman, Pak Didet, mohon doanya. Mudah-mudahan kami ini yang bertugas memegang kebijakan ini terus istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang lain? Sekali lagi, mungkin di tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hadiri, para kiai, juga para tokoh-tokoh masyarakat sebawean, yang terhormat Bapak Bupati kami Haji Fandi Ahmad Yani, sarjana ekonomi, juga yang saya hormati para undangan yang dekat maupun yang jauh, Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon izin Bapak Bupati, saya Kepala Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak, yang punya daftar. Mohon izin Bapak Bupati, saya ini mewakili Kepala Desa Sebawean, Kecamatan Tambak dan juga Sangkapura. Mohon izin, tolong dicatat, saya mewakili hanya meminta kendaraan operasional kepala desa diganti. Motor dinas, tidak usah mobil, motor saja sudah cukup. Kemarin saya pernah dipanggil ke Kecamatan Tambak untuk tanda tangan, rupanya hanya plat nomornya yang diganti. Sedangkan motornya sudah banyak yang rusak. Sedangkan kami dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik. Sedangkan kendaraan operasionalnya dibawa naik ke dusun-dusun saja sudah tidak bisa, tidak kuat karena umurnya sudah 10 tahun lebih. Mungkin hanya inilah saya sebagai perwakilan dari Kepala Desa Sebawean. Apabila ada kesalahan, untuk kata saya mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi. Harus apa duit operasional tidak ide gak ngentek no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau camat tidak entek. Yang saya hormati para ahli, para kiai, para tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Bupati Gresik. Langsung saja ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, alhamdulillah bersyukur malam ini para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak kepala desa, sebagian juga pada kumpul. Ini momen yang kami tunggu-tunggu sudah lama banget. Yaitu yang pertama menyikapi balapan liar. Balapan liar yang selalu terjadi di Pulau Bawean, utamanya di titik dekat Agung, kemudian Lebak, juga Keputelu dan Alas Timur. Beberapa kali ketika ada terjadi balapan liar, kami kontak dengan Bapak Camat Sakamura, dan ketika sudah tidak lanjuti oleh aparat, itu pindah ke tempat lain. Jadi kami kira ini perlu koordinasi, komunikasi antar kepala desa. Karena ketika misalnya sekarang titik lokasinya adalah di Lebak, kemudian Pak Camat bisa mungkin beliau langsung kontak kepada aparat untuk menindak, tapi pindah ke Keputelu misalnya. Jadi ini kan perlu sinergi, perlu kerjasama antar kepala desa untuk saling bersinergi. Ini yang pertama kedepan. Kemudian yang kedua, ini PR kita bersama para tokoh ulama, juga tokoh masyarakat dan pemerintah secara sekaligus. Kita memiliki PR besar untuk mencerdaskan bangsa, dan termasuk balapan liar ini kan merupakan salah satu dari kenakalan remaja. Sedangkan remaja itu pendidikannya itu dimulai dari keluarga. Dan setelah kami amati, bahkan data yang membuktikan bahwa kenakalan remaja itu diawali dari broken home, dari keluarga yang gagal, yang terjadi perceraian dan sebagainya, orang tuanya di Malaysia, kemudian ibunya di Bawean atau bahkan merantau juga ikut nenek. Nah bahkan ada 70% dari kasus itu adalah dari broken home ini. Artinya ngumpul-ngumpul para kiai dan para tokoh masyarakat, monggo PR ini kita pikirkan bersama, kita rumuskan bersama bagaimana nanti solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang Pak, satu Pak. Satu lagi baru dijawab sama Pak Pati ya. Oke. Maju Pak, ampun dan enggak bisa. Singkat Ji. Apa? Minta-mintaan. Minta-mintaan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, minta-mintaan. Skornya 4-1 Mas. Masih kalah mata. Pada waktu beberapa hari lalu 4-2 di Pondok Pesantren Langkah disetujui oleh teman-teman seluruh alumni santri psikologi kami selaku koordinator. Kami cuma mengingatkan kembali pada waktu itu teman-teman alumni santri psikologi. Jadi ada dua hal yang diajukan kepada Gus pada waktu itu. Yang pertama masalah transportasi laut, yang kedua masalah kesejahteraan para guru dan para kiai pada waktu itu. Dan Gus Yani pada waktu itu langsung tanda tangan di pesantren dihadiri para alumni santri pada waktu itu. Yang pertama masalah kesejahteraan kawan-kawan santri. Alhamdulillah 2 tahun mulai Gus Yani memegang tampuk pemerintahan, para santri yang akan pulang maupun yang akan berangkat ke pondok pesantren keluarga lancar.
dengan catatan bahkan di dalam agenda itu bisa tidak ada semacam armada pengangkutan santri dari pondok pesantren. Tapi alhamdulillah tahun ini dari santri yang ada di pondok pesantren Jawa Timur kan ada armada dari pondok pesantren. Tapi ada tinggal beberapa pondok pesantren yang mengajukan kepada kami termasuk Madura tidak mendapatkan bagian dari disbud. Ini perlu catatan kepada Pak Disbud ini. Jadi ada beberapa pondok pesantren di Jawa Timur tidak mendapatkan bagian untuk armada kepulangan santri maupun kembalinya santri ke pondok pesantren. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan program ini berlanjut dengan penambahan hal-hal yang lain. Yang kedua, pada waktu itu kan salah satu visi dan misi negosiasinya adalah kesejahteraan para guru, para kiai. Ini Gus Muhammad Gus, karena masih dibandingkan dengan masa pemerintahan Pak Abah. Ternyata saya dengar masih ada setahun ini masalah tunjangan untuk guru-guru TPD dan diurut masih jauh dengan Pak Abah. Makanya kami mohon salah satu yang ditandatangani Gus ini adalah kesejahteraan para guru, para kiai pondok pesantren. Yang lainnya kami tidak urus. Dan cuma ini, cuma mengingatkan kami Gus. Jadi masalah para pelaut dengan masalah tunjangan para kiai dan guru-guru NU. Sekian dari kami. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati semua tokoh ulama beliaunya yang kami muliakan dan menghormati Bapak dan seluruh undangan. Nama saya Abdul Rasid, koordinator Perhimpunan Yayan Bawean. Yang pertama saya apresiasi dan berterima kasih sekali kepada Rusiani yang telah melahirkan perda tentang Bawean, dan alhamdulillah misalnya kami sudah merasakan dan tinggal tentunya untuk dipercepat masalah perdamaian. Kemarin sudah diketok katanya Pak Musa, dan saya apresiasi sekali kesalahan perlunya agar dipercepat. Yang kedua adalah berterima kasih kepada Provinsi Singapura, Kecamatan Singapura dan AKD Singapura yang telah membantu berpartisipasi terhadap kepedulian nelayan Pulau Bawean. Yang saya sangat sayangkan dari Kecamatan Tambak, kami telah koordinasi, telepon tak dijawab, SMS tak dijawab. Saya ingin berkoordinasi saja, ingin mengangkat nasib nelayan, bagaimana nelayan Pulau Bawean terhadap masalah tentang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ini nggak direspon. Biar ada macam-macam tidak apa-apa, saya sampaikan ini. Karena buat kepentingan saya, kepentingan seluruh nelayan Pulau Bawean. Seperti itu. Dan saya juga tak dijawab, telepon tak dijawab. Apa ini kata saya? Ini bukan kepentingan saya dengan nelayan. Yang ngurus nelayan ini ya cuma saya jadi buat kejawab. Biaya sendiri. Untuk ada AKD, kita masalah pulang Aziz. Yang yang membantu kita yang dikoordinir oleh Bapak Camat Singapura. Siapa lagi yang menuliskan kita? Kita mau narik iuran ke nelayan, mereka tidak mampu. Ekonominya di bawah rata-rata. Mereka kita harus mengarah menguruskan diri. Alhamdulillah, amin apa nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan lagi. Satu sudah tertangani di masa Busiani, akan sudah dihukum 2,6 tahun. Ya, 2,6 tahun, 2 tahun 6 bulan. Alhamdulillah sudah ada realisasi dari Bupati baru, ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan. Yang kedua Bismillah, ya kalau pesantren, kepala desa mau minta juga masalah transportasi untuk memperlancar kerja mereka. Kami juga ingin meminta juga masalah organisasi nelayan seperti itu. Iya, mohon maaf ini terus. Karena kami juga bekerja juga walaupun swasta itu. Kami tak kami. Lama. Kami tak kami. Atas salah kami apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya diserahkan mungkin dari Pak Besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai buka awak balik dunia ke. Putih semua demi kau apa? Yang pertama tadi dari teman-teman kepala desa, baik Kecamatan Sakabura dan Kecamatan Tambak, terkait dengan mobil operasional. Memang di tahun ini kami sudah menyiapkan anggaran untuk mobil operasional. Sampai tukang mobil operasional. Tapi tidak banyak. Karena kami setelah diskusi oleh BPK, KPK, semuanya disarankan bahwasanya pemberian mobil kendaraan untuk kepentingan dinas itu agar dijadikan sebuah motivasi, sebuah spirit dalam kategori lomba. Jelas nih? Ya, pada intinya semuanya nanti akhirnya yuk semuanya dapat. Tapi kami juga harus pandai-pandai melihat bagaimana kendaraan mobil dinas ini menjadi semangat untuk membangun desanya. Suatu misal desa apa? Tanjung Ori punya prestasi terkait di desa Tanjung Ari bebas stunting oleh kunci motor sak dapat nomor itu kunci sak surate sak motor akan jadi penyemangat motivasi apa jadi spirit tidak terkesan bagi-bagi mobil kendaraan yang seakan-akan untuk kepentingan politik. Nek kula nggih kene naik orang tak bela politik. Tapi kita diberikan satu masukan. Mobil kendaraan ini digunakan sebagai semangat untuk membangun desa. Berarti saya harus dapat kunci dan BPKB serta nomornya. Apa Pak Kepala Desa? Desa saya sukses dalam membangun BUMDes. Wah, sudah kunci. Agar ada motivasi. Tapi kalau langsung serentak dikasih, wong aku ya wong aku ya oleh, maka ini harus kita jadikan suatu motivasi, spirit, semangat baru untuk membangun desa. Sampai nanti pokoknya desa saya itu sampai cek, karena masing-masing desa beda. Ada yang bumdesnya jalan, ada yang masyarakat saya sudah terbebas dari kemiskinan. Desa bebas keluarga miskin. Dari mana sudut pandangnya? Tidak ada penerima bantuan PKH. Kok iso hebat? Kami bisa memberikan ini. Oleh kunci sak surate sak BPKB ini. Aja khawatir. Tapi pada intinya nanti semuanya dapat. Kemarin ada mengusulkan berarti dahulukan kepala desa ini sekali tidak ini masa jabatannya jadi semerasa mulai sinanya raya kiri-kiri ya berarti ada yang seperti itu. Ayo itu nanti kiri. Tapi kalau Pak Yono itu bisa membuktikan bahwa saya ada prestasi,
di dalam desanya, maka kami juga di legislatif Pulau Pak Bupati tidak akan menunda atau mempersulit memberikan sebuah hadiah. Setuju Pak? Setuju. Apa biasanya kamu setuju? Setuju nggak ini? Jadi gitu. Sudah kami siapkan. Pak Bupati, kami sudah melakukan pengolahan sampah di lingkungan desa kami oleh kunci Surade. Khawatir Pak Bupati, desa saya taat bayar pajak PBB lunas semua, termasuk hasil desa oleh kunci Mun Sagapura tambah oleh ya lunas kabeh. Lunas semua. Ini yang menjadi catatan BPK dan KPK. Cerdas Pak Bupati. Jadi ini. Tapi kami sudah menghitung tahun ini mudah-mudahan bisa 100 kendaraan yang bisa kita berikan dalam kategori berbeda. Nanti harus punya inovasi. Sepakat ya? Sepakat. APBD murni kita itu sudah ada kurang lebih 25 sampai 30 unit di tahun ini. Kalau itu nanti kayak bisa nambah 50 unit, bisa kalau perlu unit di tahun ini bisa 10 unit. Kalau depan bisa tambah wakil. Tapi harus punya kategori. Pak Bupati, desa saya terpencil, jauh dari semua elemen rumah sakit Argo, mana sampai ke Ilasi, baru tak kei. Itu sudah tak pikirkan. Masuk tak kalau prestasi ini tapi ini masyarakat Waduh, aksesnya susah, itu tak kei Ilas. Ya, kalau kemarin ada yang menyampaikan, nah ini ada sopro ini, saya kira gini Pak, saya mau ada benar. Ini saya kira spesial khusus. Nah, kedua, itu dimulasi hari ini. Jadi itu, ini roda 2 atau roda 4, apa bisa? Kalau nanti roda 2 yang jalan tak kasih roda 4 sampai cemburu. Ini sama, roda 4 semuanya. Tapi ini berlomba-lomba. Saya juga tidak ingin bermain-main tapi ini akan kita motivasikan bersama. Roda 3, BBD roda 2. Kudu fitur apa? Laporan keuangan yang BPP, pajak tanpa pengecualian. Saya ngomong, Bu, kita itu sudah berusaha bagaimana menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan. Itu bahwa dikeliru yang mendapatkan predikat BPP. Pajak tanpa pengecualian. Bisa bertanya dia, Bu. Nek ini kalau BPP itu hadiah, hadiahnya apa bukan? Untuk bantuan keuangan atau seperti apa? Kita akan menjadi tambah semangat termotivasi. Tambah bobrok. Wajar terus bermasalah. Tambah bobrok. Ini harus dijumlahi desa kawayan 30 ya. Borong aja tahun ini. Merdu banget ada. Disusun karo koningan. Desa ini, desa ini, desa ini.
bisa dapat Ya, menulis ya. kunci suratnya Bibi tak lunas, bibi. Bibi dia tak lunas, bibi. Tak boleh. Suaminya aku tahu semua tak boleh, tak lunas. Ya, suaminya aku tahu semua tak lunas. Kau tak lunas. Suaminya aku tahu semua. Belok. Berikutnya terkait dengan Wajib pajak lama je tak double jar. Guru Sinten ini Sudah. alumni Solihin aku terkait dengan Masih. sakit barang ya bos ini Kita gila sih. dari terkait barang yang memang saya itu di kalau jalannya rusak anak saya bikin tulisan-tulisan jalan rusak dan sebagainya. Kalau jalannya sudah mulusan saya sudah bikin tulisan. Ayo bukan kalian balapan. Anak-anak yang dulu saya bawa kepala dinas. Memang ini menjadi persoalan. Beberapa orang benar di Surabaya itu bikinkan sirkuit balapan sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo. Itu sekarang kalau minggu dibuat balapan karena saking keselnya yang harus bikin balapan suruh wali kota harus balapan lagi ini balapan di luar akhirnya tidak minggu sekarang apa boleh terus dibuatkan gitu aja Di lapangan pesawat. Iya, mau malam ini di sana. Iya, pas dari timur burung kabur mengalim burung nabi. Kekeran itu cacam. itu mudah-mudahan Langsung kita bisa elang. antara tokoh pintar dan juga para kepala desa. Kita juga tidak kepingin generasi kita ini boleh berprestasi, tapi kita tahu mana yang kita lewat jalan mana yang prestasi kita. Bukan berarti balapan menjadi olahraga yang tidak berprestasi, tapi diatur balapan itu menang, ambil safety. Tapi kalau di sini kan ada. Mentang putih ada mentang. Siapa ini? Mudah-mudahan ini nanti kita jadi bahan evaluasi camat. Nanti sebelum saya pulang ke ngomong Pak Kapolsek dan Ramil, bahwasanya seluruh tokoh masyarakat mendukung, baik kepala desa, para tokoh, para kiai, para panitia ini jangan sampai nanti terjadi memakan korban baru akhir baru bingung. Terima kasih masukannya. Berikutnya transportasi. Tahu di dalam kawasan kita itu ada transportasi terpadu, sebuah transportasi khususnya untuk masyarakat Bawean yang kami fokuskan kepada santri, bukan masyarakat luas. DPR jangan bayar larang tiket kapal dan kapal, tapi santri kita berikan subsidi, termasuk penjemputan ke Pondoke, munggah bis, diantar sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan diterima, dituntun masuk kapal, dibagi tiket subsidi 100.000. Berapa? Berapa Gus? 110.000. Kita subsidi 40%.
50%. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan volume kapasitas 1000 santri. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun ke depan kita bisa menambah volumenya. Karena memulai sesuatu hal yang baru ini tidak mudah. Gurung tepat halangi. Tapi ini pun ngerti paling mampu kali nambah. DC ditambah, tidak kapalnya ditambah, pesertanya ditambah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Amin, amin, amin. Nah, terkait penjemputan di Madura mungkin koordinasinya aja. Koordinasinya. Jangan sampai pas ke Madura santri ini 5. Sama supir masuk angin ini. Kecuali kalau satu bis, saya yakin bisa kita tambahkan menjadi tujuan penjemputan baru. Jangan cuma 5 kita jemput. Asal supirnya, mandomen, kalau tidak ngomong. Tapi kalau siap bos, ini bisa satu bis. Santri Pamekasan, santri Sumatera, santri mana? Sampang, santri bakal kumpul lalu masjid Andalan, Baholir situ. Dan bisa bis tak susunin. Oleh baru ini sudah sekiranya diri. Itu ya. Apa yang jadi bagian koordinator santri di wilayah Madura, jadwalnya ditata, lokasinya ditentukan. Saya ini kita siapkan untuk kendaraan bisnya. Lebih-lebih tentunya habis salah, asalkan penuh, jangan nanti sedikit tidak cukup. Kasihan jumlahnya. Terus yang kedua terkait dengan kesejahteraan. Jadi mana Bang Kesa? Bang Kesa? Ada kawan? Banyak. Ini ada. Bang Kesa. Moga. Banyak harapan, mudah-mudahan ada perhatian, terutama kepada pesantren. Hibah, token disahkan, hibah bangunan disahkan, atau hibah seperti apa untuk dunia pesantren khususnya di wilayah Bawean. Dan juga kesejahteraan para guru dan kiai. Mungkin pulau kesenian, ibu kaki mobil untuk musuhan, alai sakit untuk musuhan. Kemudian bisa ini apa kesannya kasih imbal, kasih menyusun dan ke depan bisa terus ada progres yang kajian bukan sesuatu yang baru itu. Pulau Nawali jemput desiku, kita belum punya RPA-nya, belum pernah melakukan sesuatu itu. Boleh bisa menyelam. Tapi nek pun ngetrapnya dan wis melampanya enak. Tadi anggaran ini anggaran biro. Baru juga tambah owner 500 juta volume kita. Karena sudah dimulai yang awal. Nah ini mudah-mudahan memulai sesuatu yang baru di dalam ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ada progres yang lain. Terakhir, ikut zaman kami menutup pakai layak. Mudah-mudahan kasus yang pertama ini menjadi efek jerah. Diputuskan 2 tahun itu menjadi efek jerah. Agar kepastian para nelayan kita ini tidak ikut serta menjadi nelayan yang kurang baik, menggunakan alat yang sudah dilarang. Kemudian terus ngono ya, bongkon itu Pak Rosid itu terus menjadi
Tuhan. Haji Ridwan terus semangat untuk terkait menyuarakan para nelayan. Pak Kepala Desa yang support aku semangat. Mudah-mudahan ini menjadi amal jaya panjenengan. Sampai support juang tanpa medali. Pak Rosi Haji Ridwan ini berjuang tanpa atau oleh tali terus berjuang untuk nelayan. Sampai nek iso dadi perjuangan bersama ngoni perjuangan ini. Kalau mau jalan bersih. Ini mau. Terus terkait dengan kesejahteraan nelayan, kami juga terus menarang di daratan juga seperti itu. Bagaimana kondisi nelayan di waktu angin barat yang tidak bisa di laut. Ini hasil foto, hasil mungkin hasil sebenarnya kita beri informasi. Mudah-mudahan perbunya segera selesai. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bila surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati beserta ulama para kiai yang hadir di malam ini, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Terkait apa yang disampaikan Pak Bupati terkait juga memang dalam program yang diagendakan untuk tahun 2022 ini dan termasuk 2023, kami masih melakukan proses pelaksanaan hibah masjid, mushola dan lembaga di bagian desa. Dan alhamdulillah untuk lembaga, terutama untuk MWC NU Sultan Bersih, ini lagi diproses. Kecuali untuk Bahoyan, untuk MWC Robah, ini karena tahun 2021 kemarin sudah, maka yang 4 insya Allah yang di daun, yang ditambah ada 2 dan ya Sakapura ada 2 sehingga tinggal 4. Insya Allah tahun ini sudah diproses dan sampai Agustus 200 untuk Bawen 150 G. Jadi keempat MWC yang ada di Bawen 150 sudah diproses itu untuk lembaga. Sedangkan untuk kan ini sama MWC ini tahun ngarep itu mulai kelembagaan pesantren menunggu siap jadi insya Allah kalau sesuai dengan nomenklaturnya, kalau monggo saja ke Kesa atau dinas pendidikan untuk pendidikan tinggi dan sama ini juga dilakukan. Banyak yayasan pendidikan harus detail. Di sini atau proporsional oleh diro balik cincin oleh gede oleh diri bagus itu saya juga nanti melakukan beca bisa kemudian satu kali jadi saya untuk dibayar pesantren titik dan sebagainya. Untuk hibah selanjutnya itu berarti terkait dengan kesejahteraan hafid yang masuk dalam kelompok RHQ itu. Besok tahun ini memberikan 1.000 hafidhah
itu memang lebih dari 1.500, tapi untuk Gresik masih bisa memberikan 1.000 orang. Ya Allah, nanti kalau dalam tergabung dalam KHI dan kemarin yang dari wilayah LPTK itu juga Sumatera Selatan karena mereka ikut ke sini, maka dia orang cocok untuk seleksi hafidhul. Ya, jadi tapi untuk realisasinya insya Allah September akhir atau awal Oktober untuk hafidhul. Terakhir kesejahteraan para guru dan kiai. Nah ini betul sampai dikir itu. Untuk kiainya. Selama ini masih patut dan biar Pak Mahesa sehat terus. Amin. Ini saya kira cukup ya. Jadi acara silaturahim ini mudah-mudahan terus berkelanjutan. Amin, amin, amin. Agar tidak saya datang di Bawean tidak hanya sekedar seremonial kedinasan saja. Ini perlu forum silaturahim seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Kiai untuk masyarakat. Mungkin cukup ya? Cukup?